Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini dengan tubuh yang sehat. Semalam kita dapat menikmati istirahat malam. Itu karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Bapa di surga yang telah memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat beristirahat malam dan tubuh yang sehat. Kau kembalikan dengan kekuatan yang baru. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami supaya kami boleh membawa bekal panjang hari ini dalam kasih dan pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kepujian kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember. Ya. Bulan Desember, sebentar lagi tutup tahun. Saudara, waktu berjalan dengan cepat. Ayo kita juga berpacu melawan waktu ini. Berpacu untuk mencari hal-hal yang positif, yang mempunyai nilai-nilai kekekalan. Supaya waktu yang berjalan dengan cepat, kita juga mengumpulkan poin-poin kekekalan itu. Saudara, tidak terasa kita merayakan Natal. Dan sebentar lagi kita akan merayakan tutup tahun dan buka tahun. Oh, luar biasa. Kita akan menyelesaikan tahun 2023 ini dan beralih menjadi tahun 2024. Saudara, mari sebelumnya kita akan buka di dalam Matius pasal 2. Kita baca ayat 10 dan 11. Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 1, di sana diceritakan tentang kelahiran Yesus. Bayi yang terbaring di atas palungan. Saudara, pada waktu para gembala datang, bayi Yesus yang ada di atas palungan yang dibungkus dengan lampin, dan orang-orang gembala itu menyaksikan apa yang dikatakan para malaikat itu benar semuanya. Dan sekarang orang-orang Majus datang. Yesus sudah menjadi anak-anak. Berarti pada waktu Yesus dilahirkan, para orang-orang Majus itu baru berangkat dari daerahnya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 19 ayat 2 di sana dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara, pada waktu Yesus dilahirkan, Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, kemuliaan Allah memakai cakrawala, bintang-bintang langit, memberitakan kabar kesukaan itu tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Dan orang Majus yang jauh tempatnya itu, mereka mengerti karena mereka bisa membaca tentang bintang-bintang di langit itu. Dan bintang-bintang di langit itu menceritakan kepada orang-orang Majus tentang kelahiran seorang raja Yahudi. Dan orang-orang Majus ini berjalan sampailah mereka di Yerusalem dan menghadap Raja Herodes. Waktu itu dia menjadi raja. Saudara, pada waktu orang-orang Majus datang, Raja Herodes menjadi terkejut. Yerusalem juga menjadi terkejut. Kenapa? Tiba-tiba orang Majus berkata, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami mau datang menyembahnya. Nah ini saudara, alam cakrawala menceritakan kelahiran Tuhan. Melalui bintang-bintang, bintang-bintang itu berbicara kepada orang-orang Majus. Dan kita sudah membacanya. Setelah orang Majus itu datang menghadap kepada Raja Herodes, orang-orang berangkat mencari dan dia melihat bintang yang dia lihat itu, menuntun dia sampai dia bintang itu berhenti di atas kepala, di atas di mana Yesus dilahirkan. Dan mereka bersukacita karena melihat bintang itu yang menuntun berjumpa dengan Kristus. Saudara, di sini kita melihat orang-orang Majus yang begitu jauh jaraknya, diperkirakan mungkin 2 tahun perjalanan sampai tiba, karena Yesus bukan lagi bayi tapi anak-anak. Saudara, dia datang jauh-jauh dengan penuh sukacita karena melihat bintangnya, dan dia datang melihat. Dia tidak ada di luar, dia tidak tinggal di luar. Tapi pada waktu dia melihat bintang, dia langsung masuk ke dalam rumah itu. Dan dia melihat anak Yesus, dia melihat ibunya, dan dia sujud menyembahnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Ayo, pada waktu kita merayakan Natal, kita sibuk di luar. Ayo masuk ke dalam. Ya, jangan ada di luar. Seperti orang Majus, dia masuk ke dalam dan dia melihat anak Kristus yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia, yang menamakan namanya Immanuel, Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dia datang bersujud di bawah kakinya. Saudara, mari kita mau belajar dalam perkara ini. Setiap kita merayakan Natal, ayo, jangan ada di luar, tapi masuklah, hampiri Yesus, sembahlah dia. Saudara, ini suatu pembelajaran yang indah. Jauh-jauh datang hanya untuk datang menyembah kepada Yesus. Orang Majus datang hanya untuk menyembah dan mengagungkan dia. Bukan hanya itu, dia membuka peti. Di sini katakan peti. Tempat harta bendanya. Ya.
Dia membuka tempat harta bendanya. Dikeluarkanlah emas, kemenyan, mur, barang-barang yang sangat berharga. Karena dia tahu, dia mempersembahkan kepada raja sesuatu yang luar biasa. Karena dia memberikan persembahan kepada raja yang dia tahu, karena pemberitaan bintang yang memberitahukan tentang Yesus sebagai raja yang lahir itu. Dia datang sujud menyembah, membuka peti harta bendanya, dikeluarkan emas, kemenyan, dan mur. Dia membuang-buang waktu dalam perjalanannya yang cukup lama sampai jumpa dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita yang dekat-dekat aja di sini masih datang terlambat. Dalam ibadah-ibadah datang terlambat. Ayo, jauh-jauh hari kita sudah berangkat berjalan. Jangan ada di luar. Maksudnya pikiran kita di luar. Pikiran kita kemana-mana, tapi mari kita masuk ke dalam, kita sembah Dia dengan tubuh, jiwa, roh kita, dengan segenap pikiran kita, segenap hati kita, kita sembah Dia dan berikan yang terbaik, karena Dia adalah Raja, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau saudara bisa mengerti, engkau datang kepada Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan Allah kami, engkau akan datang tersujud di hadapannya. Engkau akan menyembah Dia, dan engkau akan memberikan yang terbaik apa yang ada padamu. Jadi kita serius. Kita datang bukan hanya asal datang. Oh ya, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ibadah ya pokok malam kudus sunyi senyap. Tidak. Tapi tidak ada rasa hormat menyembah kepada Raja. Ayo pagi ini mana remah mengajar kepada kita. Hampiri Yesus, bersujudlah di hadapannya. Berikan yang terbaik, karena Dia adalah Raja. Puji Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, tahun 2024. Tuhan Yesus tetap memberkati, menyertai, dan di mana saudara berada, berkat-berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami dapat mengakhiri tahun 2023, dan sebentar lagi kalau kami memasuki tahun 2024, kami mohon tetap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan buat kasih karunia-Mu keberhasilan dan keberhasilan bagi keluarga-keluarga Manarema yang telah mendengarkan pagi hari ini. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati tahun 2024.